Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Odeng dimanapun berada, kembali saya akan menceritakan kisah sejarah, mitos, dan misteri yang beredar di khalayak ramai. Karena Odeng Misteri memberikan unsur yang bermanfaat untuk ilmu pengetahuan serta nasihat bagi kita, dan Odeng Misteri juga selalu memasukkan dalam tayangannya unsur sejarah, mitos, dan misteri di suatu tempat. Dan kali ini Odeng Misteri akan mengisahkan tentang keberadaan makhluk astral yang terkenal di Indonesia. Makhluk ini sangat menakutkan dengan bentuk dan sosok yang mengerikan. Kadang masyarakat menyatakan bahwasannya makhluk ini adalah makhluk dari orang yang telah meninggal. Banyak sekali versi tentang makhluk ini. Yang pasti makhluk ini adalah suatu sosok atau jelmaan dari jin yang menyerupai bentuk seperti lontong. Kali ini Odeng Misteri mencoba mengupas tentang mitos dan misteri serta sejarah keberadaan sosok makhluk astral yang bernama hantu pocong. Hantu pocong merupakan makhluk gaib paling populer di Indonesia. Hantu ini diyakini sebagai arwah manusia yang meninggal dan terperangkap dalam kain kafan putih. Awalnya, mitos tentang hantu pocong tersebar di masyarakat Jawa dan Sumatera. Menurut mitologi Jawa, pocong diyakini berasal dari wanita yang tewas dalam keadaan tragis seperti korban tindak kriminal dan kekerasan. Selain itu, wanita yang meninggal saat menggugurkan kandungannya atau bunuh diri juga diyakini bisa menjadi hantu pocong. Pocong adalah hantu yang konon merupakan arwah orang mati yang terbungkus kain kafan. Istilah hantu pocong sebenarnya belum dikenal pada zaman Kerajaan Majapahit, karena Kerajaan Majapahit sendiri pun berakhir pada tahun 1478 Masehi. Pada runtuhnya Majapahit, hantu pocong belum populer di masa Kerajaan Majapahit. Padahal masyarakat sebelumnya hanya mampu mengenal arwah leluhur sebagai pelindung bumi dan keraton. Sosok arwah yang dipercaya menjadi pelindung bumi dan keraton seperti Yaksa, Tretasura, dan lain sebagainya. Dikutip bondowosonetwork.com dari YouTube Awan Story menyebutkan asal-usul hantu pocong yang dikenal hingga saat ini adalah salah satu sosok mitologi yang sangat ditakuti oleh masyarakat Indonesia. Pada tahun 2016, buku Atlas Wali Songo karya Agus Sunyoto pada tahun 2016 menyebutkan awal mula kepercayaan pada hantu putih bertali 3 itu adalah sosok makhluk jin yang berbentuk manusia yang dibungkus kain putih dengan ciri melompat. Ternyata kepercayaan pada pocong atau sejenisnya itu bermula di Kerajaan Cempaka, Vietnam, tutur Sunyoto di buku Atlas Wali Songo. Kepercayaan terhadap makhluk gaib bernama pocong itu bersamaan dengan masuknya Islam di Nusantara pada abad ke-15. Pocong merupakan sebutan bagi jenazah yang telah dikafani sesuai dengan syariat agama Islam. Mitos yang berkembang di masyarakat Jawa dan Sumatera bahwa pocong akan bergentayangan selama 40 hari. Penyebabnya menjadi gentayangan karena tali pocongnya itu tidak dilepas setelah dikuburkan. Menurut pendapat lain bahwa pocong merupakan jelmaan dari jin yang konon katanya
Kemunculan pocong ini mengisyaratkan bahwa hantu ini mencari bantuan supaya bebas dari kain kafan. Biasanya, hantu pocong digambarkan dengan penampilan yang menyeramkan dengan wajah yang hitam dan mata merah, atau wajah rata dengan mata yang berongga. Asal-usul kemunculan pocong itu sendiri dikaitkan dengan pemakaman Islam. Ketika seseorang meninggal, tubuhnya dibungkus dalam kain kafan putih dan dimakamkan. Menurut mitos, kemunculan hantu pocong tersebut sekitar 40 hari setelah kematian seseorang. Mayat ini diyakini mencari manusia untuk membantu melepaskan ikatan kafannya supaya dapat bebas menuju alam akhirat. Kemunculan pocong ini ditandai dengan munculnya asap di kuburan seseorang. Konon, asap ini berubah menjadi sosok kecil yang menyebar ke arah kaki dan kepala mayat. Kemudian berubah wujud menjadi pocong dan menghantui masyarakat. Hantu pocong digambarkan dengan kain kafan yang ketat membungkus seluruh tubuh, sehingga pocong ini bergerak seperti melompat-lompat atau bahkan melayang. Makhluk gaib ini terkenal menakutkan dan sering ditemukan di sekitar kuburan untuk mengejar orang yang lewat. Selain itu, ada rumor bahwa melihat mata pocong dapat membuat seseorang menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Ternyata, pocong tidak hanya di Indonesia saja, namun bisa juga ditemukan di Malaysia. Di Malaysia sendiri pun, pocong dikenal dengan nama hantu punjut atau hantu bungkus. Hantu ini juga menggunakan kain kafan lengkap sesuai dengan ajaran Islam. Hantu ini diyakini jelmaan jin yang mengganggu manusia, terutama orang yang memiliki semangat hidup lemah. Meski dalam mitos, hantu pocong dihubungkan dengan mayat yang dibungkus kain kafan. Namun, pandangan para ulama Islam mengatakan pocong ini hanyalah khayalan masyarakat saja dan hanya halusinasi dari pikiran manusia saja. Menurut mereka, fenomena hantu pocong tidak dapat dibenarkan karena ruh seseorang yang sudah meninggal tidak akan kembali ke dunia setelah dikuburkan. Dan penampakan seperti pocong dianggap sebagai jelmaan jin yang mengganggu manusia, dan jin tersebut bisa berubah wujud sesuai dengan apa yang kita pikirkan oleh manusia. Adapun beberapa ahli supranatural ilmu hitam, hantu pocong banyak digunakan sebagai media santet atau teluh untuk menyelakai seseorang dengan cara bantuan para dukun. Sahabat Odeng yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hantu pocong pun sering ditemukan di bawah pohon pisang. Menurut cerita masyarakat yang mungkin sudah pernah mengalami melihat dari sosok hantu ini, bahwasannya hantu ini hanya bisa terdiam di bawah pohon-pohon besar dan sangat jarang sekali melihat gerakan oleh hantu ini. Tapi tidak mungkin juga beberapa saksi mata sering melihat pergerakan hantu pocong ini dengan melompat dan melayang. Banyak sekali versi yang diceritakan oleh cerita dari masyarakat, khususnya khalayak ramai, dengan berbagai macam ceritanya. Yang pasti, sosok pocong ini sudah melegenda di masyarakat Indonesia. Sahabat Rumah Odeng, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit kisah dan informasi sejarah, mitos, misteri singkat tentang hantu pocong yang sering menjadi sugesti bagi masyarakat Indonesia, sehingga menjadi asbab ketakutan kepada bangsa jin. Padahal seharusnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa langit dan bumi. Yang pasti, kami selalu ingatkan setiap akhir tayangan kami, sesungguhnya bangsa jin hanyalah untuk menipu daya manusia supaya menyesatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.